Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatal 'alamin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain, amma ba'd. Ketua DKM dan segenap pengurus Salat Darus Sa'adah yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Mohon izin pada kesempatan pagi kali ini kita akan bicara tentang samaniyatun min simatil ulama wa ulil albab, 8 ciri ulama dan cendekiawan bitasawwuril Islam, dalam perspektif Islam. Jamaah yang Allah muliakan, hari Selasa kemarin ada oase, ya, saya menulis di Facebook, ada oase di gurun pasir yang tandus. Jadi semacam ada sesuatu yang menyegarkan dahaga ruhani, ya, umat Islam. Karena ada beberapa ulama dan cendekiawan datang ke istana bukan pengen jadi komisaris kereta api, ya, tapi datang untuk melaksanakan tugasnya sebagai ulama dan cendekiawan, yaitu memberikan nasihat kepada para penguasa atau pemimpin. Dan inilah sebenarnya tugas paling utama dari para ulama. Itulah mengapa dari ulama kibar, ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu semua kena iqab, ya, kena hukuman dari para penguasa lantaran mereka menjalankan fungsinya sebagai seorang ulama. Ya, tentu ada resikonya luar biasa. Maka kita harus paham dan tahu kedudukan dan kemuliaan seorang ulama atau seorang cendekiawan muslim. Dan memang kalau kita mau bicara tentang hadis idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Jadi kalau urusan itu harus diserahkan kepada ahlinya yang cocok, yang pas. Kalau tidak sesuai dengan ahlinya, maka ya bisa terjadi anomali, kerusakan. Maka saya tersenyum ketika baca meme di media sosial, ya. Memang lucu itu. Kata dia itu yang bikin, ada tukang mebel ngurusin negara, ya. Lucu sekali itu. Ada tukang gojek ngurusin pendidikan, katanya. Kemudian ada yang tadi yang lucu, ada kiai ngurusin kereta api, katanya. Memang tidak pas, ya, kelihatannya tidak pas. Dan Nabi sudah mengingatkan kalau urusan tidak diserahkan pada yang pas, ya bisa terjadi anomali tadi. Jamaah yang saya muliakan, lebih dari itu, betapa di antara kita misalnya keluarga punya anak 3 misalnya, bagus, ya, kalau salah satunya diproyeksikan menjadi ulama. Itu luar biasa, karena kedudukannya amat sangat mulia ulama itu dan cendekiawan itu. Baik, apa ciri daripada ulama dan cendekiawan sekaligus kemuliaannya itu apa? Yang pertama, ulama itu cirinya di surat Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya, kalau ada kata innama berarti betul-betul sungguh-sungguh. Innama yakhshallah, yang punya yakhsha kepada Allah. Yakhsha itu di atas takut. Kalau takut itu cuman ya takut, tapi kalau yakhsha itu takut yang di dalamnya ada penghambaan sekaligus kecintaan. Innama yakhshallahu min ibadihi, dari hamba-hamba Allah itu al-ulama. Jadi ciri pokok seorang ulama adalah dia memiliki yakhsha, rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Ya, kalau tidak memiliki ini, bisa kacau beliau ini urusan. Ya, bisa terjadi anomali. Harusnya dia menjadi lampu penerang
yang menerangi hati-hati umat bisa berbeda, bisa resonansinya, pantulannya bisa berbeda. Tapi kalau dia benar-benar memfungsikan diri sebagai seorang ulama yang punya yakhsya kepada Allah, umat akan mendapat keberkahan. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, jamaah yang saya muliakan, ciri ulama itu di surat Mujadilah ayat 11, ayat yang sangat populer. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'i menggunakan fi'lul mudhari', kata kerja hari ini, besok dan yang akan datang. Yarfa'illah, Allah akan senantiasa yarfa'i, mengangkat, ya. Mengangkat apa? Derajatnya, kedudukan, maqam. Alladzina amanu, siapa yang diangkat derajatnya? Orang yang imannya lurus. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Bagaimana diangkatnya? Darajat, menggunakan jamak taksir, beberapa derajat. Jadi di mata Allah, para ulama itu kedudukannya tinggi, ya, derajatnya, makomnya adalah tinggi adanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kedudukan dan kemuliaan ulama itu adalah cukup signifikan, karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, kata Nabi, kun aliman, ya, diperintah Nabi kepada kita semuanya, ya mungkin kepada anak-anak kita kali ya, yang cocok mah gitu ya. Kalau kita mau udah aki-aki begini bagaimana ya? Kun aliman, jadilah ulama gitu. Jadilah orang yang alim. Ini includes Allah Rasul mengatakan, ya kalau punya anak 5, 1 ulama lah. Satunya juragan material gitu kan. Yang satunya juragan kontrakan. Enak punya anak punya kontrakan banyak tuh. Kayak Bang Haji Bolot. Haji Bolot kontrakannya melebihi Raffi Ahmad katanya. Yang satunya jadi aparat, ya. Itu luar biasa. Satunya jadi ulama. Diproyeksikan, karena Rasul mengatakan kun aliman, fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Jadilah kalian orang alim. Ya. Kalau tidak au muta'alliman, kalau tidak bisa jadi orang alim, ya maulah belajar kepada orang alim. Au mustami'an, belajar juga enggak sempat, ya au mustami'an, ya mendengar maulah keterangan-keterangan dari orang alim itu. Enggak ada waktu, ya sudah. Au muhibban, setidaknya ente senang dengan ulama, kata Nabi. Wala takun khamisan, tapi jangan jadi golongan yang kelima. Kenapa? Fatahliklak, maka hidupmu akan terbimbing oleh 2 kemungkinan, antara nafsu dan syaitan. Karena tidak diwarnai, disibgoh oleh 4 celupan tadi. Alim enggak, belajar enggak, dengar kagak mau dengar, sama ulama kagak demen, ya sudah, kemungkinannya 2, hidupnya diwarnai oleh hawa nafsu dan oleh syaitan tadi yang membimbingnya. Kemudian yang keempat, apa keutamaan ya, dan sekaligus ciri seorang ulama adalah dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, al ulama warasatul anbiya. Kedudukan ulama tinggi. Kenapa? Karena dia yang mewarisi. Mewarisi siapa? Ya, mewarisi Korun bukan, mewarisi Lim Siliong bukan, mewarisi Pak Abu Rizal Bakri itu mah Teteh Nia Ramadhani, insyaallah beliau mewarisi, ya walaupun gak ikut usaha dulu karena ketiban pulung jadi mantunya konglomerat, tapi mewarisi Nabi, mewarisi para Rasul. Nah, yang diwariskan Rasul apa? Tanah di Ciceeng bukan, kontrakan juga bukan. Yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nizamul Islam, yaitu sistem hidup Islam yang meliputi seluruh aspek agar dijaga, agar dipelihara, agar dibela sampai hari kiamat. Karena ada juga sistem yang buatan manusia ingin ditampilkan. Itulah mengapa di surat Shaf disebutkan
walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan dinul haq, yaitu dengan agama yang hak, liyuzhirahu, agar dinul haq ini liyuzhir, dimenangkan ya atas segala sistem-sistem hidup yang dibuat oleh manusia, karena pasti yang dari Allah itu menyelamatkan umat manusia secara keseluruhan, bahkan membahagiakan. Kalau ada yang mau, tapi kalau manusianya tidak mau diatur sama yang dibuat oleh Allah, ya terjadi balaka ciprut urusan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi Nabi Rasul itu mewariskan itu, maka ulama disuruh menjaganya. Kalau ada yang berusaha memelencengkan, luruskan. Kalau ada yang mencoba-coba mendegradasi ya apa yang menjadi sistem yang Allah buat, agama Islam ini, maka harus li'ila kalimat, dinaikkan lagi derajatnya, kedudukannya ditinggikan. Karena ini adalah nggak main-main dan tentu ada resikonya. Nabi pun dulu, Rasul pun dulu ada resikonya. Bahkan dari 25 Rasul ya, saya mau nanya, sebenarnya kan jumlahnya Nabi itu ada berapa? 124.000. Lalu Rasul ada 315. Pertanyaan saya, kenapa yang disebut di Quran cuma 25? Apa pelajarannya? Ya, pasti mau menjawab juga enggan ini ya. Anak ngapain pagi-pagi mikir ngopi aja belum? Kira-kira begitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Ya salah satu hikmahnya kenapa Nabi tidak disebut semuanya. Pertama, lah kalau Nabi disebut semuanya, lah Quran isinya nama Nabi doang 124.000. Ya kalau namanya pendek, Udin misalnya, dan Nabi kan namanya bin panjang. Yang kedua, kenapa cuma Rasul 300 dari 315 kok cuma 25? Yang 25 aja kagak hafal, bagaimana 300? Yang kedua hikmahnya, tidak semua ya, tidak perlu nama itu disebut semuanya. Toh Allah juga maha tahu, mengetahui gitu. Ini pelajaran tentang keikhlasan. Tidak harus nama kita disebut, toh Allah juga tahu gitu ya. Seperti ini ya. Ini tiang ini kan yang kelihatan cuman putihnya doang, catnya doang. Dalamnya kan komponennya banyak, tapi nggak disebut. Apakah ini disebut dengan batu bata? Enggak. Apa ini disebut dengan semen? Enggak. Apa ini disebut dengan air? Enggak. Tapi tiang ini yang disebut tiang terdiri dari semen, batu, bata, air. Tapi nggak disebut. Tapi ada. Ya Rasul 315. Memang betul seperti itu kan hadis sahih. Tapi yang wajib kita ketahui cuma 25. Ya, tadi saya bilang 25 aja keder. Makanya yang penting tahu nama Rasul saja, nggak hafal nggak apa-apa, tapi tahu. Misalnya bagaimana? Ismail, oh dia Rasul. Ilyas, oh dia Rasul. Soleh, oh beliau seorang Rasul. Zulkifli, oh dia seorang Rasul. Zulkifli Mansah, ada tuh di tembok tulisannya. Oh dia mah gubernur NTB. Ya kan bisa tahu membedakan kan antara Zulkifli dengan Zulkifli Mansah. Itu sudah cukup ya. Kalau bocah mah kalau bisa diajarin ya nama-nama Rasul yang 25. Jadi Nabi mewariskan risalah, sistem hidup buatan Allah, yang tugasnya ulama setelah mendapatkan mandat Rasul itu wafat, kalian yang harus tetap menjaga ini dari upaya-upaya yang mau merubah, merusak sistem hidup buatan Allah tadi berupa dinul Islam yang rahmatan lil alamin. Pak Jawahir ya, udah ngopi belum? Ayo, awas lu ngantuk saya ngelihat. Mau jadi komisaris. Cocoknya Pak Jawahir komisaris apa? Kereta api apa ya? Garuda ya, luar biasa. Yang ke berapa ini? Nah, saya ngetes doang. Inilah caranya Ustadz ngetes ya.
Mas Kris 5 berarti alhamdulillah. 1 sudah representatif lah, artinya mewakili yang lain, berarti emang nggak pada pulas gitu betul. Baik, yang kelima, ini ada kedudukan mulia yang diberikan oleh Rasul kepada ulama karena dia mewarisi Rasul. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Nasai ini? Siapa, kata beliau, kata Nabi, siapa yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan aku. Kata Nabi begitu. Siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, sama dengan memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka wajib baginya diberi surga. Luar biasa, ini dahsyat. Makanya ulama ya dekatlah, kalau yang lurus dekat dengan surga. Karena berat ya menerima mandat risalah, ya. Allah nerima kayak tadi Ibu Nia Ramadhani menerima mandat perusahaan dari mertuanya, enak. Ini harus diperjuangkan luar biasa dengan segala resiko. Sampai tadi saya bilang imam yang hebat tadi yang 4 itu semua kena penjara semua dalam rangka tadi menjalankan misi utama sebagai ulama yang hak, yang lurus. Ya pasti ada resikonya. Makanya saya pernah nulis, kalau ada ulama ditaburi dengan permadani, dipuja-puji, itu harus identifikasi diri, saya ini ulama apa selebritis, kira-kira begitu. Karena semua ulama yang hak itu mendapatkan iqab sebagai konsekuensi dari menjalankan risalah yang amat sangat berat tersebut. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah memuliakan dengan kalimat yang indah tadi. Siapa memuliakan ulama, memuliakan aku. Siapa memuliakan aku, memuliakan Allah. Siapa memuliakan Allah, baginya surga. Luar biasa. Kemudian yang ke-6, apa keistimewaan dan sekaligus ciri seorang ulama? Itu surat Al-Bayyinah itu, di ayat akhir itu ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi di antara tafsir makna khairul bariyah itu ternyata ulama. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal soleh, ulaika, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di mata Allah. Nah, siapa sebaik-baik makhluk itu? Antara lain adalah ulama. Maka ulama kedudukannya di mata Allah salah satu dari khairul bariyah, sebaik-baik yang Allah ciptakan. Ya iya dong, bayangkan Masya Allah, dengan adanya ulama satu saja, dia punya murid 1000, yang 1000 itu katakanlah yang balaka ciprut separuh, 500 yang benar lurus, lalu yang 500 juga mengajarkan lagi. Masya Allah, itu umat berkah betul dengan hadirnya para ulama tersebut. Jadi kedudukannya tinggi sebagai khairul bari. Kemudian yang ke-7, keutamaan sekaligus ciri seorang ulama adalah dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad ya, bahwa tintanya para ulama itu dipersamakan dengan darahnya syuhada. Luar biasa. Ya, ini berarti apa? Bahwa pembagian medan jihad itu masing-masing. Kalau yang fisiknya kuat luar biasa, fisik jihadnya. Kalau yang apa ini, Pak Fahmi? Ada fulus, mulus, lesal fulus, nggak mulus ya, mampus ya. Yang kuat ininya jihad pakai uangnya. Yang kuat ininya jihad pakai ininya. Nah, yang kuat ilmu syariahnya, ilmu agamanya khusus ya, sebetulnya alim itu juga maknanya luas, itu berjihad dengan tintanya. Nah, salah satu kelebihan ulama-ulama generasi salaf adalah mereka sangat piawai menulis dan sangat pandai menyampaikan dan merangkai mau'izatul hasanah. Katanya salah satu kekurangan era sekarang ini ulamanya adalah jarang sekali yang dia tintanya ini adalah tinta yang berisi mau'izah hasanah yang luar biasa. Mau ulama dulu itu kitabnya besar, tebal-tebal. Bahkan usia dengan karangan kitab itu lebih banyak
misalnya usianya 60, itu kitabnya bisa 70, bisa 80. Nah era sekarang katanya agak defisit ya, walaupun tetap ada banyak sih ulama-ulama yang punya tulisan-tulisan tadi. Jadi tintanya para ulama itu di mata Allah sama dengan darahnya para syuhada. Jadi jihadnya adalah dengan tulisan. Kemudian yang ke-8, ya yang terakhir, ada hadis riwayat Imam Nasai yang di mana Rasulullah juga memberikan kedudukan yang mulia pada ulama itu. Apa itu? Kata Rasulullah, man zara ulama, siapa yang menziarahi, mendatangi ulama sama dengan mendatangiku, kata Nabi. Masya Allah, Nabi pasang badan. Dan siapa yang setelah datang sofaha yusofihu, menjabat tangan ulama sama dengan menjabat tanganku, kata Rasulullah. Lalu siapa yang duduk ya dengan ulama sama dengan duduk dengan aku. Dan siapa yang menemani ulama untuk duduk, dia sedang menemani duduk aku. Dan siapa yang menemani aku duduk, aku akan temani dia duduk di dalam surga. Luar biasa mulianya seorang ulama itu ya. Baik, itu ciri ulama. Nah sekarang ciri cendekiawan, karena kemarin yang datang sebagai tim pengawal peristiwa pembunuhan 16 Laskar di istana itu adalah kolaborasi antara ulama dan cendekiawan. Dari ulamanya ada Kiai Haji Muhyiddin ya, ini yang saya salut itu ya, di MUI, salah satu ulama yang cukup sepuh tapi ghirohnya luar biasa ya. Dia selalu mengkritisi ya segala yang bernama kekeliruan. Jadi ada pakai Muhyiddin, ada cendekiawannya Profesor Amin, saya kira itu cendekiawan yang nggak usah diragukan. Ada Dr. Marwan Batubara, walaupun dia alim dalam bidang energi mineral dan seterusnya, itu juga alim ya, kalau digunakan di jalan Allah ya alim. Kemudian ada Dr. Abdullah Hemamahua ya, dulu mantan ketua HMI ya, yang pernah menjadi penasihat KPK yang cukup lama, dan beberapa ulama dan cendekiawan yang lain. Nah sekarang apa ciri cendekiawan, atau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab. Ulil itu maknanya orang yang mengeksplorasi, albab adalah akalnya ya, cendekiawan. Maka di surat Al-Imran ayat 190 191 ada kalimat ulil albab di sana. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya, pergantian siang dan malam, di dalamnya terdapat tanda-tanda untuk dieksplorasi, dipikirkan oleh siapa? Ulil albab atau cendekiawan. Gambaran tentang cendekiawan ya banyak, di Indonesia banyak cendekiawan ya. Ada Profesor Dr. Didin Hafifuddin, cendekiawan. Tentu diawali oleh generasi awalnya, Muhammad Nasir, cendekiawan. Haji Agus Salim, itu cendekiawan yang lurus-lurus, cendekiawan yang lurus. Ada juga cendekiawan yang tanda petik katanya agak-agak sekuler. Misalnya Cak Nur bilang, karena beliau mengatakan bahwa Islam yes, partai no. Berarti ini ada distorsi. Karena dalam Islam tidak bisa dipisahkan antara partai dengan, karena politik itu adalah siasah, bagian dari ajaran Islam yang inherent, yang sangat melekat, mau dipisahkan. Tapi cendekiawan yang lain cukup banyak yang terkenal. Termasuk saya sedang banyak membaca tulisan cendekiawan putranya pendiri pesantren Gontor, yaitu Dr. Fahmi, pernah di S3 ya Pak Toto ya, Fahmi siapa namanya? Zarkasi. Oh mentang-mentang namanya sama-sama Fahmi jadi tahu Pak Fahmi, luar biasa. Itu tulisannya saya menarik beliau itu, betapa beliau ingin menghilangkan dikotomi ya antara profan dan akhirat. Dia ingin mengembalikan asolah atau originalitas ilmu dalam perspektif Islam yang benar, bahwa tidak ada yang namanya distorsi tadi. Pendidikan ya utuh, belajar fisika ya belajar ayat Allah, belajar fikih ya ayat Allah, nggak bisa dibeda-bedakan. Tapi kalau di Indonesia memang masih cukup asing, karena sudah kita disekulerkan pendidikan kita itu zaman Kibenen ya,
Zaman Ki Benen itu berarti zaman sebelum Ki Jogobodo, namanya Ki Benen. Zaman Belanda itu sudah disekulerkan. Ya, bukti yang paling faktual yaitu hasilnya sampai sekarang masih ada SD misalnya. Jadi kalau di SD itu ada pelajaran IPA, ada pelajaran agama. Padahal tidak ada ya perbedaan antara ayat tentang molekul dengan ayat Al-Quran. Semua ayat Allah itu semua ilmu Allah. Jadi bisa dipisah-pisahkan. Tapi itu sudah melekat di benak kita. Sehingga kemudian pelajaran agama cuma 2 jam. Sudah cuma 2 jam prase agama mau dihilangkan. Makanya diledekin oleh para netizen. Tukang Gojek ngurusin pendidikan. Indonesia lagi bagaimana? Ya mungkin beliau ahli dalam bidang tertentu, tapi kan pendidikan itu mencakup sesuai undang-undang dasar segala aspek, tidak hanya kognitif saja, tapi ada psikomotorik, ada spiritual dan sebagainya. Yang pertama, ciri cendekiawan itu adalah reading. Disebut cendekiawan muslim kalau dia reading. Apa itu reading maknanya? Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Bunyinya apa? Ikra itu disuruh apa Nabi? Oleh malaikat Jibril. Bukan disuruh baca teks. Nabi belum bisa baca kok. Tapi baca itu adalah membaca keadaan. Ya, membaca situasi, membaca kondisi. Maka yang disebut cendekiawan, ya kalau misalnya kayak Pak Amin Rais, dia selalu sensitif, peka dengan hal. Beliau cendekiawan itu seperti itu tugasnya. Ya, bukan, mohon maaf, ada kalimat misalnya disebut beliau nyinyir apa? Itulah cendekiawan kritis, itulah cendekiawan peka, itulah cendekiawan membaca situasi kondisi, lalu ingin mengembalikan manusia kepada relnya yang on the tracks yang benar. Itu ciri cendekiawan. Dia banyak baca, sehingga banyak tahu. Semakin banyak baca, semakin banyak tahu. Semakin banyak makan kayak saya, makin banyak nambah berat badan, kan begitu. Semakin banyak telur, Mas Kris, insya Allah ya protein semakin banyak, maksudnya begitu. Walaupun pakannya naik terus pasti ya, nggak apa-apalah. Jadi reading, ciri cendekiawan itu. Yang kedua, ciri seorang cendekiawan itu adalah riset, penelitian, meneliti. Ya kalau cendekiawan kelas kecil-kecil ini ya menelitinya yang kecil-kecil aja. Yang kelas berat ya kelas berat. Peneliti, jadi tidak mau menerima apa adanya, teliti dulu, analisis dulu. Misalnya ini kenapa saya dikasih air begini? Ya, saya teliti ini karena kalau mau ngasih kopi repot bikin kopinya. Ya. Beli gula dulu, beli kopi dulu. Maka yang simple adalah ini penelitian saya. Mudah-mudahan kecipratan jadi cendekiawan. Jadi cendekiawan itu meneliti, meriset dari yang mikro sampai yang makro. Tidak menerima secara polos lugu. Ada cendekiawan ya. Yang ketiga, ciri cendekiawan adalah critical thinking. Ya, dia kritis ya untuk memberikan masukan, input, kritik yang konstruktif kepada siapapun dan apapun. Kalau dia memang bidangnya adalah bidang politik, ya dia kritis terhadap persoalan politik. Ini politik harus yang benar ini. Dalam lenceng ini, maka beliau kritis. Itulah tugas seorang. Justru kalau ada cendekiawan cicing, ulah gandeng-gandeng, ya ente cendekiawan apa siapa gitu. Karena namanya cendekiawan itu adalah kritis, berpikirnya tidak linear, tapi berpikir yang komparatif. Kemudian yang kelima adalah, yang keempat, ciri cendekiawan adalah problem solving. Dia kritis, ya, punya analisa. Dan dia punya jalan keluar, punya solusi, punya alternatif pemikiran. Ini loh menurut kami. Ya, seperti kemarin yang ke istana kan tidak semata-mata membacakan surat An-Nisa ayat 93. Kan yang ramai di media ayat yang nerakanya itu. Ya memang itu ayatnya begitu. Ya, An-Nisa 93, udah hafal semua kan orang sini. Ya, tapi karena rendah hati ya saya tahu nggak mungkin ada yang mau membacakan, maka saya mewakili saja. Kata Pak Amin kemudian di istana apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha
wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adallahu adaban adima. Artinya beliau menyampaikan kepada Pak Presiden, wa man yaqtul mu'minan, siapa ya yang menghilangkan nyawa orang beriman walaupun satu, apalagi ini 6 ya, sengaja unsurnya, maka Allah membalas dengan 4 hal. Tapi di media kan yang rame nerakanya dong. Berarti ada 4. Pertama, neraka jahanam, betul. Yang kedua apa? Dimurkai Allah. Yang ketiga, dilaknat Allah. Yang keempat, disiapkan neraka siksa yang sangat pedih. Yang rame nerakanya doang. Biasa media-media sekuler selalu sensitif kalau udah urusan neraka. Itu beliau sampaikan. Tapi beliau mempunyai pemikiran alternatif. Ya, tim TP3 ini loh solusinya. Ini bukan persoalan kecil, maka ini harus ya disidangkan, diadili oleh Mahkamah HAM ya, yang memang menangani urusan-urusan yang seperti ini. Kalau cuma pidana biasa, itu mah kalau orang ditembak biasa, ini ada penyiksaan dan tetek dan sebagainya. Jadi ada alternatif pemikiran. Itulah cendekiawan tugas. Justru kalau cendekiawan diem saja atas peristiwa yang tidak lurus, ya namanya cendekiawan rada kaleng-kaleng namanya. Enggak sebenarnya. Kemudian yang kelima, ciri cendekiawan dalam pandangan Islam adalah yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di samping dia pandai mengeksplorasi akalnya untuk memikirkan segala hal, tapi juga mereka dalam keadaan qiyaman berdiri, qu'udan duduk, wala junubihim yazkuru ilallah. Dia senantiasa berzikir mengingat Allah. Nah, inilah bedanya cendekiawan muslim dengan cendekiawan di luar muslim. Nah, senantiasa mereka berzikir, mengikatkan diri kepada Allah. Yang keenam, wa yatafakkaruna. Ciri dari seorang cendekiawan muslim adalah wa yatafakkaruna. Apa yang difikirkan? Yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan difikirkan. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau tadi Pak Marwan batubara, cendekiawannya di bidang apa? Energi dan mineral. Maka beliau memikirkan kenapa resources terhadap energi mineral di Indonesia ini yang kaya luar biasa. Kenapa kok kita kemudian masyarakatnya menjadi miskin? Ada apa? Maka beliau mengeksplorasi itu. Itulah cendekiawan muslim. Yang Allah ciptakan dianalisis, diteliti, lalu menyampaikan kepada yang punya wewenang untuk memberikan pemikirannya alternatif. Kemudian yang ke-7, ciri cendekiawan muslim itu adalah dia senantiasa mengatakan, walaupun sepandai, walaupun gelasnya S3, bahkan guru besar, tapi dia senantiasa mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua yang kau ciptakan yang di semesta ini ternyata tidak ada yang sia-sia ya Allah. Nah, itu cendekiawan muslim. Ya. Bahkan mungkin mereka akan mengatakan yang namanya iblis pun tentu ada maksudnya. Allah menciptakan iblis, ada manfaatnya. Kemudian yang ke-8, ciri cendekiawan muslim itu adalah mengatakan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, kami ini hanya diberi ilmu setetes. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kami ini hanya diberikan ilmu setetes, ya Allah, jaga kami faqina adzabannar, agar tidak nyemplung di neraka dengan ilmu kami sombong misalnya. Itu cendekiawan muslim. Nah, pertanyaannya, apa persamaan ulama dengan cendekiawan muslim? Ada 5. 1, kedua-duanya sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Itu persamaan antara cendekiawan dan ulama. Jadi kalau ada ulama, ada cendekiawan, amar ma'ruf nahi mungkar lurus. 2, persamaannya adalah mereka melaksanakan jihadul lisan. Ulama jihad dengan lisannya, kemudian cendekiawan juga jihad dengan lisannya. Maka dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda apa? Qaulul haq inda sultanin jaid adalah jihadul akbar. Jihad yang besar itu adalah salah satunya adalah dengan berkata-kata yang benar kepada penguasa yang dianggap tidak lurus. Dua-duanya sama. Tadi kalau ada ulama yang kemarin yang datang ke istana bukan untuk minta jadi komisaris apa, tapi untuk justru menasehati, itu adalah betul-betul ulama yang hak. Maka saya tulis di Facebook,
ada oase yang segar di gurun pasir. Karena yang lain kemana gitu. Ini kok ada, luar biasa itu. Makanya kami yang junior-junior itu jadi semangat. Ya Allah, ternyata mereka yang sudah sepuh-sepuh saja tergerak hatinya untuk datang ke istana untuk memberikan nasihat. Karena itu fungsi seorang ulama atau fungsi seorang cendekiawan. Masa kita yang muda-muda nggak semangat sih? Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, persamaan ulama dan cendekiawan muslim adalah li'ila kalimatillah. Bergeraknya mereka untuk i'la, meninggikan kalimatillah, kalimat Allah. Tidak ada interest pribadi dan golongan. Ya, lagian misalnya orang kayak pakai Muhyiddin, ya udah begitu mau nyari apa? Mau jadi komisaris apa coba, udah ada isinya semua. Kalau udah ada, semua udah ada kan? Yang belum ada kira-kira apa Pak Sris? Komisaris ini ya, PT Pakan Ayam kayaknya, ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Pos sudah ada juga, sudah ada pos ya. Dubes sudah ada penuh ya. Bahkan dubes Arab Saudi itu justru yang tidak suka Arab Saudi. Aduh, balakat Ciprut ini urusannya bagaimana ya. Jadi jamaah yang saya muliakan, ciri ulama dan cendekiawan muslim adalah semata-mata ingin bukan membenci manusia, bu. Nggak ada ulama cendekiawan muslim benci ulama. Saya yakin di dalam hati kecilnya, misalnya kayak pakai Muhyiddin, Pak Amin, nggak benci dengan presiden, enggak. Yang beliau tidak sukai adalah tadi, apabila ada yang bengkok-bengkok, karena beliau adalah mewarisi risalah Rasulullah, maka beliau tampil di situ. Kalau semuanya lempeng, ngopi aja ngopi, makan rengginang, selesai kan? Ya. Sama dengan Pak Habib Rizik, pernah diwawancara oleh media asing kan? Habib, iya, Anda kenapa sih repot-repot amat ngurusin ini, ngurusin itu? Apa sih sebenarnya yang Anda mau? Begini ya Pak, kalau semua berjalan sesuai dengan fungsinya, semua nyaman, aman, umat dilindungi dan sebagainya, saya mau tidur dengan istri saya. Ini bahasa majas ini. Maksudnya apa? Ngapain? Kalau semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan agama, nggak akan turun mereka. Kenapa ada ulama turun? Karena ada sesuatu yang oleh. Kenapa ada cendekiawan sampai datang ke istana menasihati penguasa? Karena ada sesuatu yang belum sesuai dengan relnya, maka mereka datang. Kalau semua sudah beres, ngapain? Repot-repot seperti itu. Kemudian yang kelima, 5 apa 4 ya? 4. Meski sudah nggak lulus lagi nih. Yang keempat, persamaan ulama dan cendekiawan adalah difaul ibtila. Persamaannya apa? Ibtila. Persamaannya rata-rata hampir semua ulama dan cendekiawan muslim yang lurus itu dapat ujian. Ujiannya hakikatnya dari Allah, cuman melalui manusia. Maka tadi saya bilang, Imam Hanafi pernah dipenjara, Imam Malik pernah dipenjara, Imam Ahmad bin Hambal pernah dipenjara, Imam Syafi'i pernah dipenjara, Imam Samudra bukan ulama ya? Dia mah bukan ulama itu. Di Indonesia yang dapat penjara siapa? Muhammad Nasir, berarti dia lurus luar biasa. Siapa lagi? Buya Hamka. Buya Hamka juga mohon maaf sampai saking nggak ada air ya. Dia sampai subhanallah, saya nggak tega menyebutkan kalimatnya, saking tidak ada airnya. Dan ulama-ulama yang lain. Ya. Nah poin terakhir ini, ciri ulama su. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis, takutlah kalian dengan fenomena ulama su. Ya. Dulu saya ngerti apa, masa ada ulama kok su? Enggak dong, ulama kan baik, suci. Oh ternyata ada. Ada 8 juga ciri ulama su. Maksudnya kalau kita tahu ini ya, berarti dia begitulah kira-kira. Yang pertama tadi, ulama su itu cirinya datang ke istana cari kursi. Iya kursi apa aja, mebel dari Cianjur kayak mobil di mana, kursinya kursi aja. Kalau yang tadi kemarin yang ke istana kemarin bukan nyari kursi kan, nyari apa beliau? Kebenaran. Tapi kalau ada yang datang ke istana nyari kursi, nyari bangku, tidak.
Yang kedua, ciri ulama su itu merubah dalil untuk kepentingan penguasa. Tadinya haram, tapi karena penguasa minta jangan haram-haram lah kiai, ya sudah setengah haram, setengah haram. Jadi setengah, haramnya jadi setengah. Iya, jadi separuh gitu. Nah, berarti ini su. Yang ketiga, ciri ulama su itu adalah yasqutu aniz zulmi, diam terhadap kezaliman. Jadi ciri ulama su. Padahal dia tahu negla, kata orang Jelupang bilang negla, atau enggak negla? Ini negla ini namanya, kelihatan jelas. Tapi diam. Itu ciri ulama su. Justru ulama yang hak itu yang berteriak atas kezaliman. Yang keempat, nah ini ciri ulama su itu adalah la yakunu nasiruddin, tidak mau menjadi pembela agama. Malah dia bilang nggak usah dibela-bela agama, lu nggak usah bela-bela Tuhan. Emang siapa lu? Bagaimana sih ente? Itu mah sama aja, lu ngapain sholat? Ya, Allah kagak butuh sholat lu. Iya, lah Allah mah kagak butuh sholat kita, lah kita yang butuh. Lah agama emang kagak boleh dibela, bukan agama minta dibela, kita membela agama. Mudah-mudahan kemudian yang punya agama senang sama kita. Dan itu disuruh kok di surat Shad, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, orang beriman, jadi kamu pembela-pembela Allah. Maksudnya bukan membela Allahnya, syariatnya, agamanya. Jadi kalau tidak membela agama, ya itu terkategorikan adalah udah masuk. Kemudian yang kelima, tadi tarkul nahyal munkar, meninggalkan nahi munkar. Tapi cuma amar ma'ruf doang, itulah masuk. Ada hadis yang keras dari Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi itu kan, keras sekali itu hadis. Kata Nabi apa? In taraktum an-nahya 'anil munkar fa akhadallahu iqaban hatta tad'u ilaihi la tuqbal da'watakum. Keras ini hadis. Sekali-kali kalian meninggalkan nahi munkar, maka Allah akan kirimkan hukuman berupa bencana dan musibah yang ketika itu, ketika kalian berdoa kepada Allah, Allah sama sekali tidak mau dengar. Ini yang saya takut ini. Ya, karena faktanya hari ini mohon maaf ya, yang amar ma'ruf hampir semua kiai, yang amar ma'ruf hampir semua ulama, tapi yang nahi mungkar minoritas. Yang minoritas dieliminir. Ya, terus siapa dia mau tampil sebagai nahi mungkar tadi? Tapi kemarin yang ke istana itu bagian dari nahi mungkar itu kita, maka terus bilang oase di tengah gurun yang tandus. Oh, ternyata masih ada yang mau melakukan itu. Jadi amal ma'ruf jangan sekali-kali tinggalkan, karena Allah tidak menghendaki seperti itu. Ada balancing, ada keseimbangan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang berikutnya, ciri ulama su itu adalah nah ini, qaribun minal kuffar wa ba'idun minal mu'min. Dia lebih dekat kadang-kadang kepada orang kafir dan menjauh dari orang-orang mukmin yang lurus. Berarti dia su. Ya. Kalau dia dekat dengan ulama-ulama yang lurus, aktivis-aktivis yang lurus, membela syariahnya, ulama yang. Kemudian yang ketujuh, ananiyah wa asabiyah. Ulama itu cirinya ananiyah wa asabiyah. Ananiyah itu apa? Egois diri, sombong kepada diri sendiri, wa asabiyah, dan fanatisme terhadap golongannya. Saya sampai hari ini belum pernah dengar Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, mengatakan pokoknya ikut Muhammadiyah selamat. Gak pernah saya mendengar itu. Tapi ada yang lain, pokoknya ini yang paling selamat, paling benar. Oh, balaka ciprut ini ribet di urusannya. Saya selalu memantau itu ucapan-ucapan tokoh-tokoh itu. Ya, kesimpulannya ada dua tadi. Ada yang ananiyah, merasa paling benar, jamaahnya paling benar, kelompoknya paling benar. Harusnya seorang ulama tidak mengatakan seperti itu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Maka tadi saya salut kepada
PP Muhammadiyah itu ya. Beliau tidak pernah, kalau bahasa orang Jepang, ngagulin diri gitu, luar biasa. Dan tidak fanatisme terhadap golongannya. Tapi kalau yang Su, dia egois, dia merasa paling benar, dan dia fanatismenya terlalu kuat kepada kelompoknya. Kemudian yang terakhir, seorang ulama itu adalah juz'iyatil fahmil Islam, tidak memahami Islam secara total, hanya sebagian-sebagian saja, sehingga efeknya umatnya akhirnya tadi, umatnya adalah mengalami distortif. Jadi akhirnya tadi saling menganggap paling benar. Sebenarnya kalau dipahami secara komprehensif ajaran Islam ini, insya Allah nggak akan pernah keluar pemikiran kami yang paling benar, nggak akan keluar itu. Tapi karena distortif, akhirnya umatnya pun jamaahnya ikut distortif, sehingga kemudian terjadilah kontraksi tadi dengan sesama mukmin yang lain. Itu adalah efek sebetulnya dari pemahaman yang digaungkan oleh tokoh-tokoh itu tadi. Jadi seorang ulama yang lurus, dia memahami Islam secara total, sehingga dia mampu tasamuh, toleran dengan sesama mukmin, sesama muslim, dan mencintai masih dalam koridor yang dibenarkan sesama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau yang Su, ya, bahkan sesama ahli sunnah wal jamaah pun terjadi ketegangan yang dibiarkan, bahkan dibanggakan, itu Su. Baik, demikian jamaah yang saya muliakan, ini sebagai sakopah wawasan. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa kedudukan ulama begitu mulia, begitu tinggi. Ini mudah-mudahan Sintong ini jadi ulama ini. Ya Tong? Kamu kelas berapa Tong? Hah? Kelas 6. Ayahnya mana ayahnya? Ada ayah. Kelas 6. Kalau kecenderungan ya kan, katanya kan kecerdasan ada 9 ya. Ada kinestetik, olahraga. Kalau dia bakatnya olahraga, salurkan Pak Haji. Saya dulu waktu anak saya SD di Auladi, saya memang mengakui agak salah ya. Waktu itu anak saya yang sekarang sudah mau selesai kuliah di Undip, Bi, pengen masuk sekolah bola. Masih ingat betul saya. Kenapa kamu mau masuk sekolah bola? Pengen jadi, ya namanya anak ya, imajinasi kayak Ronaldo itu. Dia senangnya kan Ronaldo. Saya waktu itu nggak mengakomodir, karena saya pikir ya bola paling hobi aja kali gitu kan ya. Kamu sekolah jenas yang ini gitu. Tapi mungkin dia agak menyimpan di alam bawah saya, agak ada kecewa kali ya. Memang dia agak pinter main bola. Mestinya saya mengakomodir waktu itu. Ya, walaupun mungkin nanti nggak menjadi pemain bola, tapi mungkin ada kepuasan gitu. Nah ini mungkin pelajaran buat yang masih punya cucu. Kalau ada kecenderungan kecerdasan kinestetik, ya salurkan. Setidaknya tadi dia tidak mengalami tadi namanya patah giroh. Ya. Kalau ada lagi kecerdasan linguistik. Kalau kita memang anak cucu kita bahasa dalam bahasa itu baik, bagus, salurkan ke sastra. Ada lagi kecerdasan komunikasi. Ini bocah ngegremel bae omong-ngomong itu ya. Apa ngegremel itu ya? Ngoceh bae. Nah, ini kayaknya bakal jadi marketing. Marketing. Kalau ibu-ibu sudah fitrahnya, kata psikologi, seorang ibu itu sehat kalau sehari ngomong 24.000 kata-kata. Makanya semakin cerewet, apalagi nenek-nenek cerewet, semakin sehat. Karena dia sudah berpendapat. Jangan nenek-nenek ngomel mulu, jangan. Dia nggak sehat, dia mampet dia. Tapi kalau dengerin aja. Nah sebaliknya kalau ada laki-laki cerewet, bawel, cupar, periksa. Ada yang konslet. Kan ada juga kadang-kadang bapak-bapak ngomel be. Nah itu ada yang masalah. Harus dicek itu. Mungkin ada kabelnya yang bagaimana kira-kira. Ada lagi kecerdasan spiritual. Anak kita cerdas spiritual, jadikan ulama tadi saya bilang. Ada yang kecerdasan eksakta. Orangnya senangnya udah jurusan IPB ya, jurusan kimia. Ya, dia anteng kalau di laboratorium. Tapi ada juga yang senangnya kok ke hewan-hewan. Ya, ke Mas Kris. Sama kucing deket banget.
Mau lihat ayam udah pengen ditegrep baik. Ah, berarti dia jurusan hewan. Ya, masuk ya. Ada ya? Ya. Jadi masing-masing ada kecerdasan. Tapi tadi saya bilang, ya kalau ada kombinasi antara anak kita antara yang ini itu akan menarik. Salah satunya proyeksikan menjadi, karena kedudukan ulama ternyata sungguh sangat istimewa. Tapi ulama yang lurus, ulama yang hak, yang tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mudah-mudahan di antara anak cucu kita ada yang jadi ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Sekian demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Fahmi Sarkasi ya tadi Pak Fahmi ya. Silakan Pak Fahmi menambahkan. Siap. Oh Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akad kemarin kita sempat dengerin itu Pak Amin Rais Di mana? di Saref di Oh iya, beliau diundang ya? subuh itu. Alhamdulillah. Cuman pas ke istana kita nggak diajak. Iya, kalau istananya sesak Pak Haji diajak Pak. Ini untuk refleksi saya mau tanya pertama terkait dengan masalah niat Ustaz ya. Apa sih yang dimaksud dengan niat itu? Ya, itu yang saya niat. Iya. Maksud dengan niat kemudian sering kan kita mendengar masalah niat itu niatnya nilai ta'ala. Iya. Apa sih sebenarnya definisi yang secara lebih apa namanya lengkap? Oh iya. Kemudian yang terkait dengan amal itu syarat-syarat apa sih amal-amal kita itu supaya bisa diterima oleh Allah SWT. Iya. Yang terakhir barangkali supaya nyambung, waktu kita beramal itu apakah kita itu cukup diam saja karena kan Allah Maha Tahu, ataukah perlu juga disampaikan Diucapkan. apa namanya. Kemudian saat kita beramal itu kan ada apa namanya, ada lebih baik juga kita dihubungkan dengan fadilah-fadilah atau niatan-niatan apa namanya yang lain terkait dengan keinginan kita. Oh. Mungkin mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Niat itu adalah al-maqsudu syai'. Jadi ada maksud dari hati kita terhadap sesuatu, itu namanya niat. Saya mau minum ya, saya bermaksud mau minum. Jadi saya niat mau minum, maka saya minum setelah. Jadi ada maksud, ada keinginan melakukan sesuatu, itu definisi niat secara sederhana. Yang kedua, bagaimana amal supaya diterima? Para ulama memang menggariskan dua syaratnya dalam ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh itu, yang pertama adalah tadi lillah, amal itu semata-mata memang diniatkan untuk Allah. Yang kedua, ittiba'ur rasul, ada argumentasi yang dihubungkan dengan Rasul. Jadi ada sunnahnya. Kalau tidak ada sunnahnya, ada asar para sahabat, atau ada istihad dari ulama yang juga tidak menyelisihi Nabi dan para sahabat. Jadi dua itu disebut amal itu diterima apabila niatnya ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ada keterangan dari agama yang membenarkan, menjustifikasi bahwa itu ada dasarnya. Karena kalau yang poin yang kedua itu nanti memang ada ikhtilaf, tapi kan Nabi nggak ngerjain, itu ikhtilaf, perbedaan pendapat, interpretasi, nggak boleh menjudge paling benar kita ya, karena nanti itu akan definisinya kepada nanti bid'ah. Apa definisi bid'ah? Sebagian mengatakan bid'ah definisi yang tidak dikerjakan Nabi, yang lainnya mengatakan yang ada keterangannya di dalam agama itu bukan bid'ah. Kemudian yang ketiga, kita berniat sesuatu tapi kita juga punya niat yang lain. Misalnya saya mau sedekah, maksud dalam hati sudah
Nah, kemudian juga tentu sangat dibenarkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Tapi saya berharap ada sesuatu dari sedekah saya. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah saya ini ada keberkahannya sehingga saya dan keluarga saya diberi kesehatan. Apakah boleh? Lah boleh, memang itu disuruh oleh Nabi. Kata Nabi, dawu maradakum bisadaqah. Obati ya diri kamu dan keluargamu dengan sedekah. Tetapi tidak perlu diucapkan. Nah tadi tidak perlu diucapkan. Ya. Apakah ada amal yang niat juga ada, lafaz juga ada. Tapi ini tadi interpretasi ikhtilaf. Seperti lafaz mau sholat subuh tadi, usolli sunnat subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Ya, saya mau niat sholat subuh 2 rakaat sebagai makmun karena Allah. Ini ikhtilaf, ini interpretasi. Tapi niat mah adanya adalah al-maqsud ya, syai' fi qalb, di hati ini. Jadi ketika misalnya Pak Dokter wudu di sono kemudian berdiri, ketika wudu pun sudah ada niat. Tapi para ulama NU mengatakan lafdul itu ta'yidun niyah, memperkuat saja. Sebab memang bisa saja terjadi wudunya sih mendekat sini, tapi sebelum ke pintu diajak ngobrol tentang pakan ayam, tentang vaksin, tentang udah kemana-mana. Nah, begitu ini udah langsung komat, ya kita buru-buru, belum niatnya tidak jadi sempurna. Nah, jadi dua-duanya benar. Tapi ada yang mengatakan sudah sempurna kalau sudah awalnya niat ya sudah. Ya itu juga benar. Jadi sederhananya seperti itu Pak Haji Toto ya. Jadi kalau ada amal, niat, lalu ada yang diinginkan, boleh asal kepada Allah berharapnya. Jangan diucapkan. Berarti tadi sedekah, saya mau sedekah supaya saya bisa begini. Ya ngomongnya sama Allah boleh. Ya, Allah pun menggambarkan tentang surga. Itu supaya tadi ya, seperti tadi surat Al-Baqarah alladzina amanu wa amilus solihati ulaika mukhalifun jazaohum jannatun adnin min tajri min tahtil anhar. Jadi kalau kalian beriman bermasoleh, usah khawatir, aku siapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai susu, sungai madu. Itu sebetulnya untuk tadi sebagai motivasi ya. Tapi tidak perlu diucapkan ya Allah saya mau amal supaya saya dapat surga yang di bawahnya sungai-sungai. Tidak, Allah juga udah tahu. Begitu Pak Haji? Iya, boleh 2 lagi. Supaya istri saya juga dengar. Ini niatnya ke istri ya Pak Haji? Kita pengen tahu ilmu yang sebenarnya gimana. Gini, kalau kita memberikan zakat mal itu kan wajib gitu ya. Iya. Nah, kalau sudah ada Nisabnya. Kemudian kalau kita berinfak itu kan ya niatnya mungkin apa namanya tidak bukan berarti tidak wajib, tapi mungkin tidak ada aturan khusus harus bagaimana kan. Iya. Jadi waktu kita mau berzakat mal itu biasanya kita niatkan gitu. Lafazkan. Nawaitu an ukhrija zakatal mal li nafsi. Terus kita kasih pada orang-orang yang Butuhkan. Nah saat kita waktu memberikan tuh kita belum sempat nilai yang kita ambil gitu kan misalnya. Maksudnya gini, misalnya kita zakat mal kita 10 gitu ya. Iya. Tapi kita waktu itu belum ambil duitnya 10 baru 5 gitu kan. Yang kita niatkan kan 5 dulu. Oh, uangnya 5 dulu. 5 dulu. Kita sudah niat. Nah ternyata waktu 5 itu kita tanpa sengaja itu kita melihat orang yang harus kita kasih gitu. Kemudian kita ambil gitu. Berarti kan niatnya spontan gitu. Iya. Apakah kita dibolehkan gitu Ustaz? Kadang-kadang khawatir saya misalnya niat zakat mal tadi belum kesampaian, berarti kan saya apa namanya menyalahi aturan gitu. Misalnya Pak tolong diterima zakat mal saya gitu. Kepada orang itu gitu Ustaz. Apakah itu dibolehkan gitu Pak? Sunnah. Melafazkan niat berdoa untuk para muzakki. Khawatir kalau saya tidak sampaikan itu uang itu uang apa? Apakah uang infak? Apakah uang zakat mal atau bagaimana? Jadi
supaya saya tidak lupa itu saya spontan mengingat misalnya seperti itu. Iya, itu sunnah. Maka disunahkan mengucapkan tadi, ya, nawaitu, saya niat kepada yang menerimanya, an ukhrija, mengeluarkan zakat mal, ya, disebut jumlahnya misalnya 1 juta, linafsi, untuk saya, wali ahli dan keluarga saya, lillah, karena Allah. Sunnah, lalu diterima sama situnya. Lalu kan biasanya di institusi itu sudah ada klasifikasinya ya. Oh, ini zakat, ini sedekah. Memang seperti itu, namanya tartibun nidham, tertibnya sistem Islam. Itu seperti itu. Itu akan pertama mempermudah yang menerima karena jelas kita niatnya apa. Yang kedua, kita pun jadi puas karena sudah menyampaikan maksud dari zakat itu zakat apa. Kira-kira seperti itu. Saya mungkin bisa menangkap begini. Iya. Kita clear ya, Sob. Iya. Mungkin kalau dari Ustaz kan kita sudah sampaikan. Waktu itu ada komentar di situ, Pak, kita harus begitu bisa ngomong-ngomong segala sih, Pak, adanya gitu. Saya jelasin seperti ini, mungkin supaya clear gitu. Ibadah mahdoh itu sudah ada yang nyontohin Nabi, sudah enak. Nah, Nabi mensunnahkan artinya mencontohkan. Ya. Satu-satunya ibadah mahdoh yang tiada rukun kauli itu haji. Mohon maaf, kita pergi haji nggak ngomong apa-apa juga asal semua ritual dilaksanakan sah. Tapi zakat ada sunnahnya. Saum juga ada sunnahnya, melafazkan niat ya sebelum sahur itu kan. Jadi ibadah mahdoh mah enak, kita sudah ada panduan. Bagaimana kalau kita dulu ngomong udah nggak usah ngomong dunia zakat udah tahu. Pertama nanti yang bingung yang terima. Terus kita tidak ada kepuasan karena begitu nyampe pura di rumah, jangan-jangan keliru ntar uangnya gitu seperti itu. Maka Islam itu harus perfect ya, harus sempurna. Baik niatnya maupun penggunaannya harus pas. Begitu Pak Haji? Siap ya. Ada lagi? Ada Mas Kris pas? Ya, Pak Bunyamin. Kadang-kadang kita mungkin ada yang kekurangan gitu. Terus minta ke kita untuk tadinya kita nggak niatkan buat ngasih dia, tapi ini ada tapi uang zakat saya boleh nggak gitu? Maksudnya saya tadinya nggak ngasih itu, nggak ada nih mau dikasih, terus tiba-tiba ada yang minta. Oh, dia minta? Iya, tapi kayaknya tidak. Ini ada tapi uang zakat bukan boleh. Boleh. Yang penting sasarannya adalah 8 asnaf tadi. Nggak masalah. Spontan, nggak mungkin spontan, pasti kan ada niat di sini. Nggak masalah. Maksudnya jangan tapi Boleh. Boleh Pak Haji, boleh. Iya, penting tadi objeknya itu termasuk kategori 8 tadi. Ya. Baik, Sintong lapar kayaknya nih ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah, adik kakak kami, saudara kami, orang-orang beriman ya Allah. Wassahih ajzadana, sehatkan kami ya Allah, jaga kami dari segala bencana, musibah, penyakit ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami semua ya Allah dengan hidayah-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan petunjuk-Mu ya Allah, agar kami tidak tersesat. Wa tsabbit imanana, kokohkan, teguhkan akidah tauhid iman kami, anak-anak kami, cucu kami, saudara-saudara kami, adik kakak kami Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah yang halal dan berkah, yang bermanfaat untuk bekal ibadah dan membantu orang lain ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, ya Allah, atas kebaikan dekatkan kami agar kami semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu ya Allah.
wa anisyarri ab'idna, dan atas keburukan-keburukan jauhkan kami ya Allah. Hindarkan dan jauhkan kami dari melakukan keburukan-keburukan itu ya Allah. Waqdi hawaijana, terimalah ya, kabulkanlah hajat dan permohonan kami, hajat hidup kami ya Allah, baik hajat di dunia dan hajat di akhirat nanti. Rabbana wahai Rabb kami, atina, anugerahkan kepada kami semua fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau ya Allah, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain surgamu. Wa qina adzabannar, jauhkan, hindarkan kami, anak kami, cucu kami, adik kami, kakak kami, saudara kami dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.